Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di siang hari ini kita ketemu lagi ya setelah antum menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia tadi pagi. Kali ini Mualim buatkan lagi video pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Jadi mohon maaf hari ini Mualim belum bisa live Google Meet karena harus ada bimbel ya dengan kakak kelas antum yaitu kelas 9 untuk persiapkan ujian nasional kesetaraan mereka. Di mata pelajaran IPA kali ini jangan lupa Mualim ingatkan kembali untuk absensinya silahkan antum tulis nama di kolom komentar. Kita sudah masuk di bab 8 yaitu tekanan pada zat dan penerapannya. Nah, di sini ada peta konsep yaitu fluida. Fluida ini semacam cairan ya. Cairan yang memiliki tekanan atau zat yang memiliki tekanan. Nah, ini ada hukumnya yaitu hukum Pascal, Archimedes, bejana berhubungan dan Boyle. Nah, Archimedes ini terbagi menjadi 3 yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Sedangkan berjana berhubungan ada teorinya tentang pipa U. Nah, di sini juga dibagi menjadi hidrostatis yaitu massa jenis dan kedalaman zat cair, serta fluida sendiri terdiri dari 2 zat yaitu zat cair dan gas. Sedangkan contohnya ya, zat cair mengalir itu terjadi pada transportasi cairan tumbuhan, transportasi darah, osmosis, dan tekanan darah. Nah, ini sudah tergambar ya kenapa apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama di slide ini adalah tekanan hidrostatik. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kita ingat bahwa wujud zat ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Zat yang tergolong fluida adalah cair dan gas. Zat cair dan gas memiliki massa sehingga memiliki berat dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, di sini ada istilah untuk dalam perumusan ya, untuk mencari beberapa atau menghitung beberapa jumlah tekanan misalnya ya, massa, percepatan gravitasi, serta kedalaman zat cair. pH itu adalah tekanan zat cair. Satuannya M per M kuadrat. Ini afwan nggak masuk angkanya, ini M ya, massa jenis zat cair. KH satuannya per meter kubik. Terus percepatan gravitasi G satuannya M per S kuadrat, dan kedalaman zat cair adalah H satuannya M. Bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana terletak pada satu bidang datar. Hukum tersebut tidak berlaku bila tekanan di atas bejana tidak sama. Diisi 2 atau lebih macam zat cair, digoyang-goyangkan, salah satu bejana merupakan pipa kapiler ya. Jadi hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku apabila ada 4 syarat ini. Selanjutnya masih tentang hukum bejana berhubungan, yaitu gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup. Tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 1 PA sama dengan 1 NM kuadrat. F1 itu adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, satuannya Newton. F2 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2. Nah, A1 ini adalah luas penampang penghisap 1 dan A2 luas penampang penghisap 2. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal ini sudah masuk di hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, pompa hidrolik, elevator hidrolik, dan rem hidrolik yang menggunakan
fluidanya itu biasanya oli ya. Dongkrak antum kalau melihat mesin pengangkat mobil biasanya ada di bengkel atau di tempat pencucian mobil yang diangkat ke atas. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan benda tersebut. FA. Nah, FA itu adalah gaya ke atas satuannya N sama dengan PGV. P adalah massa jenis zat cair, G adalah konstanta gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh volume benda yang tercelup. Di sini dituliskan bahwa tenggelam, terapung, melayang. Tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Jadi ketika benda itu tenggelam, berarti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Terapung mengartikan bahwa massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sedangkan melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi ini bisa terjadi pada ketika batu antum celupkan ke air, itu akan tenggelam karena batu lebih berat dari masanya air. Sedangkan gabus ya, kertas itu biasanya melayang karena memiliki massa jenis yang sangat ringan daripada airnya. Penggunaan prinsip Archimedes ini terjadi pada kapal laut ya. Ini karena lautnya besar sehingga massa jenis airnya tetap lebih besar laut. Nah, dan di dalam tabung kapalnya di bagian bawahnya juga ada udara sehingga kapal yang di atasnya bisa mengembang walaupun ini terbuat dari besi. Coba antum ambil potong sedikit besi yang ada di kapal ini seukuran kuku jempol saja, terus celupkan ke dalam gelas. Itu akan tenggelam karena tidak ada tabungnya di sini. Tidak ada udara. Galangan kapal, hidrometer, jembatan ponton. Baik, slide selanjutnya adalah ketinggian tempat dan tekanan udara. Nah, di sini juga ternyata ketinggian tempat itu dapat berpengaruh ya terhadap tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udara di tempat itu. P sama dengan PO min PGH. Yang pertama adalah barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Penunjukan besar tekanan atmosfer adalah barometer, disebut dengan sikap barometer. Barometer raksa. Jadi barometer itu ada beberapa macam ya. Yang pertama barometer maksa. Tinggi permukaan raksa. Tinggi raksa pada permukaan laut adalah 76 cm sehingga tekanan 1 atm adalah 76 cmhg. Pengurangan 1 cmhg dari kenaikan 100 meter. Yang kedua barometer aneroid, yaitu kontak hampa udara yang penampangnya berbentuk lingkaran. Jika tekanan bertambah, kontak melengkung ke dalam. Yang kedua adalah manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. A. Raksa terbuka 1 atm. B. Raksa tertutup di atas 1 atm. Dan C. Logam itu memiliki tekanan yang sangat tinggi. Contohnya manometer Schrever Vandenberg. Ada manometer Bourdon dan Begas. Nah, ini ada contoh soal ya yang harus antum kerjakan. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Di sini dijelaskan bahwa P, nah itu mencari tekanan adalah P. Rumusnya PO min H per 100 kali 1 cmhg. Jadi P sama dengan 76 dari mana? Dari itu mungkin nggak tahu ya. Nah, 76 ini dari tinggi raksa pada permukaan air laut ya. 76 dari situ tinggi raksanya. Nah, H 500 yaitu ketinggiannya kota Ambarawa tersebut per 100 kali 1. Jadi 76 min 5 sama dengan 71 cmhg. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih belum bisa live Google Meet. Dan jika ada kekurangan pada video ini tolong dimaklumi dan bukalah pintu maaf sebesar-besarnya untuk mu'alim.
Barakallahu fikum, semoga kita bisa berjumpa di live Google Meet pekan depan. Kita hari pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan menulis nama. Baik, mau mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.